Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia kelas A yang beranggotakan saya Ersa Zulfa NIM 2, Lailatul Fitriah NIM 3, Siti Nurhayati NIM 4, dan Asri Lady Pembida Simbolon NIM 40 dari angkatan 2019. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menyampaikan tentang penilaian kinerja karyawan. Penasaran seperti apa materinya? Mari kita simak materi berikut ini. Sebelumnya, terdapat 6 poin pembahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama adalah pengertian dan tujuan dari penilaian kinerja karyawan. Yang kedua adalah objek dari penilaian kinerja karyawan. Yang ketiga adalah pengaruh penilaian kinerja karyawan. Yang keempat, metode dalam penilaian kinerja karyawan. Yang kelima, reliabilitas dan validitas dalam kendala penilaian kinerja karyawan, dan yang terakhir adalah studi kasus. Masuk pada poin pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dan tujuan dari penilaian kinerja karyawan. Yang pertama adalah pengertian. Pasti kalian sudah nggak asing dong dengan yang namanya penilaian kinerja karyawan. Nah, jadi sebenarnya penilaian kerja itu sudah ada dalam bahasa Inggris, yaitu performance appraisal, yang artinya suatu kajian tentang karyawan. Nah, terdapat juga beberapa ahli yang berpendapat tentang definisi dari penilaian kinerja karyawan ini. Nah, kami telah menyimpulkan dari pendapat beberapa ahli itu bahwa penilaian kinerja karyawan adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dalam sebuah perusahaan untuk mengevaluasi atau mengkomunikasikan bagaimana seorang karyawan tersebut melakukan pekerjaannya, apakah sesuai dengan SOP atau standar yang berlaku dalam perusahaan tersebut atau tidak. Yang kedua adalah tujuan dari penilaian kinerja karyawan. Nah, ini pasti sudah bisa ditebak dong, apa sih tujuan dari penilaian kinerja karyawan itu? Ya, benar, seperti yang sudah kalian tebak sebelumnya. Jadi, tujuan dari penilaian kinerja karyawan ini adalah yang pertama, menjalankan penilaian ulang terhadap kinerja karyawan di masa lalu. Nah, jadi kan karyawan itu sudah pernah dinilai pada zamannya. Nah, tujuan dari penilaian kinerja karyawan ini adalah memperbarui nilai dari seorang karyawan tadi. Nah, tujuan yang kedua adalah melakukan analisis kemampuan. Nah, jadi selain untuk melakukan penilaian ulang, penilaian kinerja karyawan ini juga dapat menganalisis kemampuan dari seorang karyawan itu, apakah dia benar-benar mampu atau tidak. Dan yang ketiga, tujuannya adalah melihat prestasi kerja karyawan secara nyata. Nah, biasanya kan ada tuh karyawan yang bermain curang. Nah, pada penilaian kinerja karyawan ini nanti akan benar-benar dilihat apakah seorang karyawan itu benar-benar berprestasi atau tidak. Dan yang selanjutnya adalah melakukan identifikasi pelatihan apa yang dibutuhkan oleh karyawan. Nah, jadi kan setelah dilakukan penilaian kinerja karyawan tersebut, apabila kinerja dari karyawan tersebut menurun, maka dapat dilakukan pelatihan-pelatihan yang sekiranya dapat mendorong seorang karyawan itu untuk berkembang lebih baik lagi. Kenalkan, saya Siti Nurhayati dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia A. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek penilaian kinerja. Dalam objek penilaian kinerja ini terdapat 3 poin penting yang harus diketahui dalam objek penilaian kerja. Yang pertama, hasil kerja individu. Yang kedua, perilaku. Dan yang ketiga, ada sifat. Untuk yang pertama yaitu hasil kerja individu. Nah, di sini tuh lebih mengutamakan pada hasil akhir, sehingga pihak dari manajemen ini harus melakukan penilaian prestasi kerja dengan objek hasil kerja per individu setiap karyawan. Nah, biasanya ini berlaku pada bagian produksi dengan indikator penilaian output yang dihasilkan, sisa dan biaya produksi yang dikeluarkan.
Untuk objek penilaian kinerja yang kedua yaitu perilaku. Nah, di sini nih objek penilaian kinerja perilaku ini bersifat intrinsik. Misalnya pada sekretaris atau manajer. Maka untuk penilaian prestasi kerjanya ini lebih ditekankan pada penilaian terhadap perilaku seperti ketepatan waktu memberikan laporan, kesesuaian gaya kepemimpinan, efisiensi dan efektivitas pengambilan keputusan, dan tingkat absensi. Untuk yang objek penilaian kinerja yang ketiga yaitu sifat. Nah, untuk sifat ini merupakan suatu objek penilaian yang dianggap paling lemah dari kriteria penilaian prestasi kerja karena sulit diukur atau dengan kata lain tidak dapat dihubungkan dengan hasil tugas yang positif seperti sikap yang baik, rasa percaya diri, dapat diandalkan, dan mampu bekerja sama. Untuk slide yang selanjutnya yaitu pengaruh penilaian kinerja. Di sini ada dua pengaruh penilaian kinerja. Yang pertama yaitu pengaruh penilaian kinerja terhadap kepuasan kerja. Yang kedua pengaruh penilaian kinerja terhadap prestasi kerja. Yang pertama yaitu pengaruh penilaian kinerja terhadap kepuasan kerja. Penilaian kinerja adalah salah satu metode yang dapat digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengetahui dan menilai seberapa besarkah kepuasan kerja karyawan akan pekerjaannya yang sedang dilakukan dan lingkungan kerjanya. Dalam penilaian kepuasan kerja karyawan ini, perusahaan akan dapat memahami melalui sikap per individu terhadap pekerjaan yang dilakukan. Semakin banyak aspek dalam pekerjaan yang disesuaikan dengan keinginan individu tersebut, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan yang dirasakan oleh karyawan. Untuk pengaruh penilaian kinerja yang kedua yaitu pengaruh penilaian kinerja terhadap prestasi kerja. Penilaian kinerja ini sebenarnya memiliki manfaat untuk meningkatkan prestasi kerja karyawan, terutama apabila diketahui hasil penilaian kinerja karyawan ini dikatakan rendah atau di bawah standar yang telah ditentukan oleh perusahaan. Maka orang yang bersangkutan ini dan atasan yang akan melakukan segala upaya bagaimana caranya untuk meningkatkan prestasi kerja karyawan tersebut. Nah, dengan melihat hasil penilaian kinerja ini diharapkan mereka yang mengetahui apa saja kelebihan yang dapat ditingkatkan dan apa saja kelemahan yang harus diperbaiki demi penilaian kinerja terhadap prestasi kerja yang selanjutnya. Ada beberapa metode penilaian prestasi SDM yang diterapkan dalam perusahaan, baik metode yang berorientasi pada masa lalu dan yang berorientasi pada masa depan. Jenis-jenis metode penilaian prestasi yang ada di dalam perusahaan yang pertama, metode skala penilaian grafik merupakan sebuah skala yang mencatat sejumlah ciri-ciri seperti kualitas kepercayaan serta jangkauan nilai kinerja dari yang tidak memuaskan sampai yang luar biasa. Yang kedua, metode peringkat alternasi merupakan metode yang dilaksanakan dengan pembuatan peringkat karyawan dari yang terbaik sampai yang terburuk. Yang ketiga, metode perbandingan berpasangan merupakan metode yang dilakukan dengan cara pemberian peringkat pada karyawan dengan pembuatan peta berdasarkan peringkat pasangan karyawan, di mana para pasangan akan menunjukkan yang lebih baik di antara berbagai pasangan. Yang keempat, metode distribusi kritis. Metode ini merupakan penilaian dengan pembuatan catatan yang memuat contoh-contoh kebaikan yang tidak umum dan tidak dilakukan dalam waktu yang pasti.
Kemudian, penilai mengulasnya bersama dengan karyawan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keenam, Behaviorally Accelerating Scale atau BARS merupakan metode penilaian kinerja yang terfokus pada kombinasi insiden kritis dan peringkat dengan penggunaan skala yang menggambarkan secara spesifik tentang kinerja yang baik dan buruk. Yang ketujuh, Management of Objective atau MBO. Metode penilaian ini dilakukan dengan cara menetapkan tujuan-tujuan spesifik setiap karyawan yang dapat diukur perkembangannya secara periodik. Yang kedelapan yaitu Electronic Performance Monitoring, di mana metode penilaian ini dilakukan melalui pengawasan secara elektronik, sehingga dengan melakukan metode ini dihasilkan data terkomputerisasi seorang karyawan per hari dan kinerjanya. Poin selanjutnya yaitu penilaian reliabilitas dan validitas dalam kendala penilaian. Reliabilitas yang artinya keandalan atau konsistensi, sedangkan validitas yang artinya ketepatan. Reliabilitas ini sebagai indikator dalam mempercayai nilai suatu tes karena konsistensinya, sedangkan validitas yaitu sebagai pengembang atau pengevaluasian serta mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu pertanyaan untuk mendefinisikan variabel itu. Dalam kendala penilaian, validitas dan reliabilitas ini memiliki kedudukan yang penting karena instrumen ini berperan dalam proses pengambilan data. Instrumen yang valid dan reliable dapat menghasilkan data yang valid dan reliable pula, sehingga membawa pada kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Studi kasus yang dimuat dalam kajian ini ialah pengaruh penilaian kerja terhadap kepuasan kerja dan prestasi kerja para karyawan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk wilayah Malang. Penilaian kerja merupakan kajian sistematis terhadap kinerja yang dilakukan oleh karyawan yang dibandingkan dengan standar kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dalam hal ini, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk wilayah Malang dalam memperoleh kepuasan dan prestasi kerja melakukan penilaian kerja, yaitu dengan melakukan penelitian explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini diperoleh 3 kesimpulan. Yang pertama, penilaian kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja, di mana semakin tinggi dan semakin optimal penilaian kerja, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepuasan karyawan. Yang kedua, semakin tingkat kepuasan karyawan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi kerja karyawan, di mana semakin tinggi tingkat kepuasan kerja, maka akan semakin tinggi pula tingkat prestasi kerja karyawan. Yang ketiga, tingkat penilaian kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi kerja, di mana semakin tinggi dan semakin baik penilaian kerja, maka tingkat prestasi juga akan semakin tinggi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, jaga kesehatan di rumah saja. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik ses semongko kini tidak